Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra, NIM 88832500064. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Strava sebagai teknologi pendukung performa pelari di era industri 4.0 dan society 5.0 untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi dan transformasi digital. Oke, langsung aja di latar belakang. Perkembangan teknologi pada era industri 4.0 dan society 5.0 ini banyak membawa perubahan dalam dunia olahraga, khususnya pada proses pemantauan dan evaluasi performa atlet. Salah satu teknologi yang banyak digunakan oleh pelari adalah Strava, yaitu aplikasi berbasis GPS yang dapat merekam dan menganalisis aktivitas olahraga secara real time. Nah, mengapa Strava itu penting? Di Strava ini kita sebagai pengguna atau sebagai atlet lari itu dapat dimudahkan untuk memantau latihan, terus juga menyediakan data performa secara objektif, terus juga membantu pelatih dalam mengambil keputusan berbasis data, dan juga yang terakhir yaitu mendukung peningkatan performa dan pencegahan cedera. Nah, selanjutnya itu apa itu Strava? Strava ini adalah aplikasi yang membantu para olahraga ataupun orang-orang yang baru mulai olahraga itu, karena di Strava ini dapat merekam gitu ataupun merecord data kita sebagai orang yang pemula. Jadi Strava ini nggak cuma atlet doang yang menggunakan, tapi juga orang-orang yang baru memulai olahraga, karena di Strava itu banyak beberapa olahraga lah seperti lari, bersepeda, jalan kaki ataupun hiking. Nah, di Strava ini adalah aplikasi yang memanfaatkan GPS pada smartphone ataupun smartwatch jika smartwatchnya itu mendukung untuk merekam aktivitas pengguna. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme sensor dan akuisisi data, yang dimana Strava ini menggunakan GPS untuk menentukan lokasi pelari, mengukur jarak tempuh, ataupun mengukur kecepatan lari. Yang dimana contohnya adalah seperti kita misalkan seorang pelari lari dari kota A ke kota B. Nah, si GPS ini bakal menentukan lokasi-lokasinya gitu ataupun rute-rutenya, dan juga mengukur jarak tempuhnya sudah berlari sejauh berapa kilometer, dan juga si Strava ini mengukur kecepatan si pelari. Misalkan lari dari kota A ke kota B itu waktu tempuhnya sekitar 30 menit atau 40 menit. Dan selanjutnya itu ada akselerometer atau mendeteksi gerakan tubuh dan juga menghitung langkah. Contohnya misalkan tadi lari misalkan dari kota A ke kota B. Nah, misalkan dengan jarak kurang lebih sekitar 15 ataupun 20 km. Nah, itu bakal kehitung langkahnya berapa langkah, berapa ribu langkah. Selanjutnya itu ada heart rate sensor. Ini mana ini adalah mengukur denyut jantung. Nah, heart rate sensor ini biasanya terdapat pada smartwatch untuk mengukur denyut jantung kita tinggi atau enggak gitu. Selanjutnya itu ada parameter performa yang diukur Strava. Nah, data yang dihasilkan dari Strava yaitu adalah jarak tempuh, waktu tempuh, kecepatan, pace, denyut jantung, kalori, elevasi, dan juga segmen. Nah, ini ada contohnya, misalkan pelari berlari sejauh 5 km dengan waktu 25 menit, maka pace-nya ditentuin menjadi 25 menit dibagi 5 km sama dengan 5 menit per kilometer. Nah, semakin kecil nilai pace-nya maka semakin cepat juga kemampuan berlarinya, yang dimana ketika kita mampu berlari jarak 1 km dengan waktu hanya 3 menit ataupun bahkan 2 menit, 50 persekian detik gitu, maka kemampuan kita semakin cepat juga berlarinya gitu. Nah, selanjutnya itu ada kaitan Strava dengan industri 4.0. Nah, yang di sini dimana ada Internet of Things atau smartwatch yang terhubung dengan Strava untuk mendeteksi seperti tadi heart rate, terus juga GPS untuk mendeteksi sejauh mana kita berlari ataupun berjalan gitu. Selanjutnya itu ada big data, yang dimana data jutaan aktivitas pengguna dikumpulkan dan dianalisis. Nah, di Strava ini banyak banget, dan kita juga bisa sharing data-data kita. Misalkan
kita habis berlari pagi atau berlari sore ataupun habis bersepeda gitu, kita bisa sharing bahwa kita habis melakukan kegiatan olahraga tersebut gitu. Nah, ini juga dapat membantu para pelatih untuk mengetahui atlet-atletnya beneran latihan atau tidak gitu. Selanjutnya itu ada cloud computing, yang dimana data ini bisa tersimpan secara online. Nah, kita juga bisa menjadi bahan evaluasi kita, misalkan dalam seminggu ataupun bahkan sebulan progresnya gimana, naik atau malah turun gitu, karena data kita itu masih tersimpan. Nah, selanjutnya itu ada artificial intelligence atau AI, di mana Strava ini memberikan analisis performa pengguna. Jadi ketika kita sudah berlatih dalam sekian waktu gitu, nah nanti bakal si di aplikasi Strava ini bakal ada terdeteksi ataupun bakal menganalisis performanya pengguna tersebut gitu. Jadi performanya itu naik atau turun gitu. Nah, pada era industri 4.0 ini, proses latihan tidak hanya berdasarkan pengamatan pelatih, tetapi juga berdasarkan data digital yang dihasilkan teknologi. Nah, jadi uh, walaupun kita tetap butuh bantuan pelatih sebagai instruksi kita gitu, sebagai pengarah kita. Nah, tapi dengan adanya aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat memudahkan para pelatih untuk membuat program apa sih yang bagus untuk atletnya gitu. Jadi nggak semena-mena kita harus ada pelatihnya gitu baru latihan, nggak juga. Jadi kita bisa latihan walaupun tidak ada pelatih, tetapi tetap aja kita butuh yang namanya seorang pelatih untuk menentukan program apa yang baik untuk kita. Nah, selanjutnya itu ada kaitan Strava dengan Society 5.0, yang dimana konsep masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Seperti yang sekarang banyak banget orang-orang yang FOMO lari. Nah, itu adalah kegiatan yang sangat positif, yang dimana orang-orang itu dapat menjaga kesehatannya, terus juga meningkatkan performa olahraganya, terus juga dapat di aplikasi Strava ini dapat membantu pelatih untuk memonitoring atletnya, terus juga dapat mengurangi resiko cedera, karena kan terdapat juga membantu kita untuk mengetahui denyut jantung pada smartwatch tadi gitu. Kita biar tahu heart rate kita tuh tinggi atau tidak. Terus juga dapat memudahkan komunikasi atlet dan pelatih untuk memberikan hasil latihannya, data-datanya gitu. Nah, teknologi ini digunakan untuk membantu manusia mengambil keputusan yang lebih baik, bukan menggantikan manusia. Nah, jadi tetap aja kita tuh hanya dibantu untuk lebih baik gitu. Bukan semena-mena ini adalah alat pengganti. Nah, ini visualisasi dan dashboard Strava. Strava ini dapat digunakan di smartphone ataupun smartwatch. Nah, di Strava juga bakal merekam seperti rute lari, jarak, terus juga pace, kecepatan, denyut jantung. Nah, selanjutnya itu ada dashboard menampilkan peta aktivitas. Jadi kita berlari sejauh mana ataupun kita lari di mana gitu. Terus juga bakal ada grafik kecepatan. Grafiknya setiap kilometernya naik atau turun itu bakal ada. Terus juga statistik mingguan. Jadi performa kita selama seminggu itu naik atau turun. Terus juga riwayat latihan, terus ada pencapaian segmen. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan Strava. Kelebihan Strava itu mudah digunakan, bisa digunakan di handphone manapun ataupun ya di mana aja gitu. Selanjutnya itu ada dapat digunakan oleh pelari pemula maupun atlet. Jadi nggak cuma atlet doang, orang-orang yang baru mulai olahraga pun bisa menggunakannya. Terus juga menyediakan data-data yang lengkap. Nah, jadi data-datanya itu lengkap mulai dari kita misalkan hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, data-data tersebut tuh masih tersimpan dengan rapi. Jadi kita bisa tahu, bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Selanjutnya itu dapat terhubung dengan smartwatch. Jadi lebih memudahkan kita, misalkan kita malas nih megang-megang handphone kita. Jadi kita bisa menghubungkan dengan smartwatch. Nah, selanjutnya itu udah membantu evaluasi performa. Nah, tadi kan dari data-data tersebut bisa mengevaluasi kita bahwa kita ini programnya sudah baik atau belum gitu. Jadi bisa untuk membantu memperkembangkan diri kita gitu olahraganya. Terus selanjutnya itu ada kekurangan. Di balik ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan Strava ini yang pertama itu Strava ini masih bergantung pada sinyal GPS. Jadi ketika sinyalnya itu menurun, maka hasilnya juga kurang gitu. Terus juga beberapa fitur tuh harus berbayar, sedangkan kita tahu bahwa di masyarakat Indonesia ini
banyak orang-orang tuh yang masih menggunakan ingin menggunakan aplikasi-aplikasi yang gratis, tidak ingin berbayar. Terus juga akurasi dapat menurun jika sinyal GPS terganggu. Nah, yang tadi saya bilang itu. Jadi ketika sinyal GPS-nya itu turun ataupun sinyal GPS-nya tiba-tiba sulit terdeteksi, maka hasilnya itu bakal terkecoh gitu, ataupun hasilnya itu bakal kurang baik gitu. Terus juga eh, tetap saja ini tidak dapat menggantikan pengujian laboratorium olahraga. Jadi ini nih hanya alat membantu saja, bukan seakan-akan alat ini nih untuk menggantikan segala-galanya gitu. Tetap saja kita juga butuh pengujian di laboratorium olahraga untuk mengetahui selama ini kita latihan gimana, sudah baik atau belum gitu. Nah, ini saya juga mengambil dari satu jurnal, yaitu Influence of Running Distance and Velocity. Oke, langsung kesimpulan. Di mana Strava ini merupakan teknologi olahraga berbasis GPS yang membantu pelari dalam memantau dan mengevaluasi performa latihan secara digital. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, fitur segmen pada Strava memiliki reliabilitas yang sangat baik sehingga dapat digunakan untuk memantau performa pelari secara konsisten. Nah, Strava juga merupakan contoh penerapan dari industri 4.0, dari seperti Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence atau AI, dan juga di Society 5.0, di mana teknologi yang berpusat pada manusia, membantu meningkatkan kesehatan dan juga membantu mengambil keputusan berbasis data. Nah, Strava ini juga sangat membantu ya. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.